Tiga, marilah menari di menara, di menara marilah menari. Untuk menyampaikan refleksi hasil observasi kelompok kami, yaitu mengenai kreativitas dan inovasi, betul ya. Dan di PMM pun itu yang harus kita lakukan. Gitu. Nanti aksi nyatanya berbentuk video, Bapak. Ya. Kelompok ini nanti aksi nyatanya berbentuk video. Ya, ya memang kalau dipikir sulit, tapi insya Allah tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha. Begitu. Salah satu dari kelompok kami nanti akan menyampaikan bagaimana kreativitas dan inovasi di kelas. Saya Rizky dan saya mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 7B. Jadi kebetulan waktu kemarin observasi itu saya mengambil tema tentang talking about class schedule, jadi tentang jadwal pelajaran di kelas. Jadi ada beberapa problem yang saya hadapi di dalam kelas saya. Yang pertama itu adalah karena bahasa Inggris itu adalah bahasa asing, dan ketika di SD itu siswa-siswi kelas 7 terutama itu belum pernah sama sekali belajar bahasa Inggris. Mungkin beberapa dari anak-anak itu sudah ada yang misalnya sudah belajar bahasa Inggris, tapi itu biasanya dari sekolah swasta. Tapi kalau sekolah-sekolah negeri itu memang tidak ada di kurikulum gitu ya. Jadi tantangan yang saya hadapi terutama itu adalah pertama perkenalan dari bahasa Inggris itu sendiri. Jadi problem utamanya adalah vocabulary atau kosakata gitu. Jadi anak-anak itu pertama-tama waktunya saya ingin bertanya dengan teman-teman yang di depan ya, dari hal-hal yang kurang tadi ya, mana yang menjadi prioritas perbaikan Bapak atau Ibu? Seperti apa Bapak atau Ibu akan memperbaikinya? Terima kasih. Ngobrol ketika dikasih tugas maupun ketika kita sedang berbicara di depan. Nah, solusinya kami biasanya mengajak ngobrol anak tersebut terlebih dahulu, diajak metode PBL, kemudian sistem diskusi ya. Waktu itu saya sudah mempersiapkan dengan membuat video, kemudian bukan membuat ya, mungkin mengambil video yang diambil dari YouTube, kemudian menyiapkan gambar-gambar tentang reformasi, kemudian membuat kelompok, dan akhirnya ketika observasi kelas itu dilaksanakan. Nah, lalu bagaimana dengan hasilnya atau refleksi? Ternyata melaksanakan observasi kelas itu di kelas 9 kebetulan materinya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi. Ayo, Dan udah pulang. ini juga kami memakai metode diskusi. Oh, Dan dia kali seperti nelfon saya. yang akan dipersiapkan. Tidak pede, walaupun isi kepalanya banyak, itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Jadi PR kami terbesar di aktivitas interaktif ini bagaimana memberikan sugesti positif kepada anak bahwa mereka punya kelebihan, bahwa mereka bisa mengemukakan pendapat, pikiran, dan perasaan tentang satu topik yang sebenarnya mereka bisa. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketika dituangkan dalam bentuk tulisan, mereka bisa. Tapi ketika dilisankan, kalau Pak Bibi bilang ngeblank, jadi nge-lag, loadingnya jadi lama. Tapi di tulisan bisa, karena kan kebetulan luar biasa keteraturan suasana kelas. Betul, Bapak Ibu mulai besok ketika masuk kelas jangan lupa
ya untuk memanggil nama. Oi, Tong, sini Tong. Tong. Nah, nggak boleh Tong itu. Sebutkan namanya. Junaidi. Nah, Mira. Kabar Mira. Jangan disebut si Anu. Tong ya, apalagi tadi yang sampai menyebutkan meremehkan. Itu yang di belakang itu, yang ini begini jangan ya, langsung sebutkan. Yang pesek ya, yang saya nggak boleh ya. Terus yang kedua, betul ya, bahwa seorang guru harus bisa mencairkan suasana. Boleh bebas, Bapak Ibu belajar, mengajar sambil belajar sambil menyanyi. Ice breaking banyak dipelajari Bapak Ibu, ya. Biar suasana kelas itu lebih menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu juga harus paham dan